Salam keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ibu bapak yang ada di rumah atau di mana saja yang sempat menyaksikan siaran ini atau rekaman ini. Saya mau menyampaikan tentang penjelasan teknis perjamuan kudus untuk hari Minggu besok tanggal 5 Juli 2020 dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB, dan rekaman ini diambil di gedung gereja Pospelkes Lempati. Saya didampingi Penatua Bapak Musa, didampingi juga PKS Kondisi ini, dan didampingi Ibu Pendeta Elima Weno. Jadi nanti tanggal 5 Juli esok itu adalah perjamuan kudus, dan bentuknya kita masih memakai prosesi atau model yang kita gunakan ketika hari Jumat Agung bulan April kemarin, dan ini dilaksanakan semua di rumah masing-masing. Perlu saya menyampaikan, tentu yang pertama ada persiapan, terutama kembali persiapan hati. Ini sangat penting bagi ayah, ibu, anak-anak, terutama mereka yang sudah siki, untuk mempersiapkan hati. Dan untuk yang belum siki, terutama angkatan periode kemarin ini, kita rencanakan kalau Tuhan berkenan dengan mengikuti surat dari Majelis Sinode sekitar bulan Oktober untuk konvensi ini yang tertunda karena pandemi. Nah, kembali untuk perjamuan kudus, persiapan hati semua anggota keluarga sangat penting, sangat mutlak, wajib, harus. Kemudian persiapan dalam itu adalah sebaiknya 30 menit sebelum ibadah keluarga sudah siap dan mengambil tempat di ruang tamu, di ruang keluarga, atau meja makan dalam keadaan yang bersih dan segar, sudah mandi, serta rapi, berpakaian sopan dan pantas. Jadi jangan mempersiapkan ibadah dengan tergesa-gesa. 5 menit baru persiapan, atau sama sekali tidak sekali. Jadi usahakan paling lambat 30 menit sebelum ibadah keluarga sudah siap semua. Tempat sudah dipersiapkan, silakan pilih enaknya, nyamannya, apakah ruang tamu, apa ruang keluarga, atau meja makan. Yang penting keadaannya bersih semua dan segar, artinya semua sudah mandi. Jadi usahakan sebelum ibadah semua sudah mandi dan rapi, berpakaian sopan dan pantas. Apalagi namanya orang tua, bapak, ibu, ayah, istri, harus berikan contoh berpakaian yang rapi supaya anak-anak ikut, cucu ikut. Ya, jadi orang tua berikan teladan juga di penampilan gitu, pakaian yang sopan dan pantas supaya anggota keluarga bisa ikut. Yang kedua, pastikan keadaan rumah aman, seperti cek dulu kompor. Ya. Jangan sampai lupa kompor nyala, hidup, kemudian ibadah, wah itu akan menimbulkan persoalan. Jadi usahakan rumah aman. Kemudian keran air, sebelum ibadah matikan, jangan dilos. Ya, hemat air, susah air kita ini. Kemudian mesin lainnya sudah dimatikan, termasuk komunikasi seperti HP, suaranya di silent, nadanya diapakan kurang supaya tidak volume besar. TV pun demikian, nggak bisa kita ibadah, TV suaranya kencang, terganggu pasti. Juga radio tape. Yang ketiga,
mempersiapkan peralatan ibadah pribadi, yaitu tata ibadah. Nanti gereja akan berikan tata ibadahnya. Jadi usahakan semua anggota keluarga punya tata ibadah begitu, atau mau pakai HP juga boleh. Di situ akan ada di share. Kemudian Alkitab tentunya, nah usahakan semua masing-masing punya Alkitab dan Alkitab. Jangan satu keluarga, katakanlah 7 orang isinya, yang Alkitab hanya 1 dipegang. Usahakan semua masing-masing. Kemudian juga tim jemaat. Dan ingat, dan persembahan syukur sudah disiapkan. Persembahan syukur. Apa maksudnya? Supaya tidak seorang pun memiliki alasan untuk meninggalkan tempat selama ibadah berlangsung. Ibadah di jalan, mau persembahan, lupa persembahannya. Kalau dari tempat ibadah, itu akan mengganggu ibadah. Persembahan syukur. Kalau ada persembahan syukur, Bapak Ibu, jangan lupa setelah ke gereja. Iya kan? Kan nanti didoakan. Harus didoakan bawa ke rumah Tuhan. Saya menyampaikan kita ada catatan di sini untuk persembahan syukur. Sejak masa pandemi sangat signifikan turun sekali. Padahal kita ibadah di rumah. Jadi ada persembahan syukur, jangan lupa bawa ke rumah Tuhan. Karena itu sudah memberkati kita semuanya. Jadi harapan nanti dengan begini persembahan di gereja pelan-pelan mulai Tuhan memberkati kita. Yang keempat, memperhatikan dan melatih lagu-lagu yang ada pada ibadah. Kami akan upayakan menggunakan lagu-lagu yang bisa dikuasai oleh keluarga. Dan juga untuk anak-anak, kami akan pilih lagu-lagu yang anak-anak juga suka. Ya, misalnya burung pipit yang kecil, artinya supaya anak juga dilibatkan dengan lagu-lagu itu. Yang kelima, ya pastikan posisi gadget yang akan menampilkan rekaman, proses perjamuan dan posisi stabil, baterai penuh, sinyal kuat, kualitas suara yang jelas. Jadi mungkin malam ya baterai dipenuhkan begitu supaya nanti dipakai di ibadah. Ya. Kemudian persiapan pembagian tugas menurut giliran dan tata ibadah, bapak, ibu, anak. Jadi dibagi tugasnya. Ayah tugasnya untuk pembukaan, ibu tugasnya baca Mazmur berganti dengan keluarga. Yang bungsu baca kitab, yang sulung doa syafaat, persembahan yang nomor 2 misalnya. Itu dibagi sebelum ibadah. Itu maksudnya kami selama ini menggunakan rekaman khotbah saja supaya keluarga itu menjadi pelaku. Anak dilibatkan ibadah, ambil bagian berperan. Ya, saya dengar ada cucu yang setiap ibadah dia tugasnya senang bawa kantong persembahan. Luar biasa. Masih usia 3 tahun sudah bawa kantong persembahan. Bahkan ada anak yang marah kalau enggak dikasih tugas. Sahabat, saya jangan dulu, marah nangis. Ini suatu pendidikan yang bagus supaya anak dilibatkan. Berikutnya, peran-peran itu dapat disesuaikan melihat keadaan keluarga masing-masing. Usahakan agar semua berperan. Nah, kalau orang tuanya katakanlah sudah usia tua, baca sudah susah, nah anak yang pertama atau kedua yang dewasa, balik ke keluarga itu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa, disesuaikan aja. Usahakan agar semua berperan. Nah, usahakan semua ambil bagian dalam ibadah keluarga itu. Berikutnya, sediakan peralatan perjamuan seperti teko utama untuk tempat air, gelas yang sudah terisi minuman sebanyak peserta perjamuan. Jadi kalau banyak keluarga yang katakanlah ada anak yang belum sini, ya maka jumlahnya ya sesuai dengan yang sudah sini. Ya, serta potongan roti atau makanan untuk perjamuan disiapkan di atas 1 piring. Roti atau apa saja. Kalau katakan disebutnya singkong, ya singkong saja. Jadi nggak usah terlalu ribet begitu. Berikutnya, anak-anak ataupun peserta ibadah yang tidak mengambil bagian dalam perjamuan
Kudus diingatkan untuk tetap tertib. Jadi mungkin cucu kita yang belum sini, karena usia mereka masih balita, masih anak-anak, masih kecil, ya kita mereka supaya tenang ya. Oh, mau ibadah ya, tetap ikuti ya, seperti itu. Ya. Nanti ikuti aja tata ibadahnya, itu tadi persiapannya. Lalu kemudian yang penting ikuti aja proses tata ibadah seperti apa, dan nanti ada doa baca Alkitab, ada pembacaan Alkitab, ya. Bisa juga untuk renungannya, bisa aja menyuruh anggota keluarga membaca, baca itu, dan bisa juga orang tua menjelaskan sabda bina umat itu, bacaan pagi itu. Jadi tidak sekedar anak baca saja, orang tua menjelaskan begitu. Jadi keluarga tinggal mengikuti saja masuk dalam pemutaran rekaman pendidikan kudus. Ya. Ada penetapan pendidikan kudus, saya katakan dengarlah penetapan pendidikan kudus, terusnya. Kemudian penjelasan dosa agung, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ikut aja. Terus kemudian kita doa Bapa kami, doksologi. Kemudian jemaat Tuhan sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Ini semua keluarga berdiri untuk ucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, seterusnya. Kemudian jemaat keluarga tetap berdiri supaya kita dipelihara dengan budi surgawi, seterusnya. Kemudian jemaat Tuhan sampaikan salam damai kepada sesamamu supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Boleh begini, serah namanya keluarga, kalau masuk itu boleh aja keluarga aman. Damai sejahtera bagimu, silakan depan keluarga nggak apa-apa. Lalu siap, di rekaman akan muncul. Sebelumnya jemaat silakan duduk kembali. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Roti dibagikan di antara keluarga oleh bapak atau ibu. Jadi boleh ibu yang memberikan kepada anggota keluarga rotinya. Kemudian dikasih pada semua, setelah semua menerima, lalu saya akan mengatakan makanlah, baru makan. Terusnya ingat dan percayalah. Berikutnya, cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Gelas dibagikan di antara keluarga oleh bapak dan ibu. Seperti tadi, boleh ibu, oleh bapak memberikan gelas si anggur atau air. Pada semua baru saya katakan ada rekamannya, minumlah, baru minum. Setelah itu, jemaat Tuhan terimalah berkat. Nanti itu dengan amin. Selesai rekaman itu. Lanjut, keluarga terus masuk. Ajakan bersyukur, menyanyi, doa persembahan, syafaat, ya, sampai pemutusan, doa penutup. Ada bapak ibu. Kenapa? Apakah benar secara teologinya? Ya. Nah, Sinode pernah memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan di rumah-rumah dengan mengingat pesan Alkitab. Jadi ada dasar teologisnya dari Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47a berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Sehingga apa? Ayah punya peran memberikan roti anggur walaupun bukan seorang pendeta, bukan seorang presbiter. Ibu pun demikian, punya peran memberikan roti dan anggur walaupun bukan seorang pelayan Tuhan. Karena harus sangat jelas
di rumah masing-masing mereka berdiri. Jadi kita kembali back to back, kembali kepada Alkitab. Itu maksudnya. Untuk roti dan anggur bisa diganti dengan jenis roti panganan tradisional. Pangan itu jauh ya, makanannya panganan tradisional. Artinya ya bisa bikin singkong, pisang goreng, ubi, ya. Dan minuman seperti sirup. Silakan. Air putih juga boleh. Ya mungkin orang tua kita air putih aja bisa, silakan. Teh bisa juga, ya. Serta minuman yang lain tradisional yang dapat dipersiapkan oleh keluarga masing-masing. Ya. Kan beda, keluarga Pak Musa siapkan beda dengan Garis misalnya, dengan Ibu Pendeta dan saya pasti beda-beda. Jadi tidak usah ribet-ribet begitu. Ya apa yang bisa siapkan, yang penting siapkan. Demikian Ibu Bapak semua yang diberkati Tuhan, semoga pelaksanaan ibadah minggu khususnya perjamuan kudus dalam rangka ulang tahun Diakonia GPIB yang ke-6 bisa menjadi berkat buat kita dan Tuhan dipermuliakan. Ya, itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dari Poskes Lembang. Terima kasih.